Oke, langsung aja ke inti dari video, nggak usah banyak bacot kayak cot ya kan. Lanjut aja gitu, langsung aja. Jadi di video kali ini gue ada konten yang dimana kalau datang sesuai judul, gue nggak tahu sih bakal naruh judul apa, bakal naruh thumbnail apa. Intinya modal duit 1 juta ke mall tuh dapat HP apa sih? Dan gue nuntut HP baru men, dan ternyata nggak dapet cuy. Kenapa? Karena rata-rata HP yang harga 1 juta itu HP second, gue udah nyari di counter-counter gitu. Dan gila sih, gue udah muter-muter yang 1 juta, yang 1 juta bulat itu 1 juta nih ya, 1 juta bulat itu, wah gila. Itu HP-nya jelek-jelek banget kondisinya cuy. Jadi ya udahlah ya, gue apa, change formation anjay, change strategi gimana cara mengeteknya biar gue menang. Dan akhirnya ya udah, mau nggak mau gue nambahin pulsa sedikit. Jadi gue beli ini, lupa gue ini berapa, 1 juta berapa gitu. Langsung aja kali ya. Ini gue gue beli di harga, gue lagi malas nyensor ya, lo bisa lihat sendiri lah. Putra Galuh Sel atau apalah ya. Di sini gue dapat Xiaomi Redmi 9A Neo, harganya 1.400.000, 1.400.000 ini yang kalau nggak salah RAM 2 GB. Kita sobek aja, gue nggak butuh garansi cuy. Nah, ini dia HP-nya. Jadi gue modal duit 1 juta dan ternyata nyari nggak dapet yang harga 1 juta. Akhirnya ya udah gue cari akhirnya nambah puluh sedikit dapetnya ini men. Dan kebetulan gue belum pernah nge-review HP ini, jadi ya udahlah ya, maksudnya ya udahlah gue beli ini aja. Ini HP ya kayak gue bilang tadi, 2/32, RAM 2 GB, terus internal 32. Menurut lo apakah worth it atau tidak? Gue nggak bisa jawab itu. Di sini gue cuman pengen ngasih tahu harganya aja. Gue kalau ke counter dapat HP Android ya budget 1 jutaan lah ya, jadinya ya HP kayak gini sih. Ya udahlah daripada gue banyak ya kesenggol nggak tuh tripod 3 juta gue. Gue geser dulu. Nah, daripada gue banyak bacot, lanjut kita unboxing dulu kali. Bentar. Kita unboxing dulu. Buka plastiknya rada susah cuy. Bentar. Nah, kita unboxing HP baru. Wah gila sih. Wah gila sih, ini masih sih ada segel si Kima satu ini kan. Nah, ada segel. Kita buka lagi cuy. Bentar. Lupa gue ternyata ini ada segel segel nggak, kurang tajam. Gue kletekin kali. Kita coba kletekin. Apakah bisa atau tidak? And then bisa. Maklum HP baru ya kan. Ini gue unboxing dulu. Semoga tidak cuman kabel sama HP doang. Kayak HP 20 juta. Anjir, susah men. Wah, ada apa? Ternyata yang bego gue. Ternyata masih ada segel di sebelahnya. Yang unbox sudah kayak tai sih. Udah tahu segel 2. Nah, udah. Apakah ada segel lagi? Tidak ada. Wah, gue suka sih kotaknya, nggak apa ya, enak aja gitu ya kan, rame gitu kotaknya, keren. Good job. Di sini gue, mungkin lo ngelihat gue unboxingnya rada halus sedikit lah ya, soalnya anak Xiaomi itu susah banget gitu ya kan, banting banting sedikit gitu susah. Harus calm cuy, harus calm, keep calm. Soalnya kalau gue ngebanting barang dibilang nggak bersyukur. Padahal menunjukkan rasa syukur itu tidak perlu ditunjukkan ke orang lain. Anjay, quotes tahun 2021 tuh. Jadi ini ada kartu. Terima kasih telah memiliki produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Oke, I'm family. Jujur gue sebenarnya salah satu user Xiaomi banget. Gue pakai produk Xiaomi mulai dari pulpen, mulai dari handuk, mulai dari payung. Gue pakai men. Tapi HP kagak. Nih kita buka dulu. Widih. Wih.
HP Bayu men, HP Bayu gak tuh, gue punya HP baru cuy. Udah lama gue gak bikin konten HP baru, seriusan HP busuk mulu yang gue beli. Ya meskipun ini harga 1 jutaan, set 1 juta tetap duit cuy. Hargain gitu tiap rupiah. Wah, uh, dalamnya lagi kebiasaan ngeliat dalaman gue. Ini bagian belakangnya keren parah men. Gua nggak apa ya, kehabisan kata-kata ngelihat bagian bagian belakangnya gila, keren. Menurut gue kerennya mau tau apa? Nggak ada apa-apa sih. Cuman gue pengen bilang keren aja sih. Ngomong apa gue dari tadi? Ini gak usah dikeletekin kali ya. Di sini gue cuman pengen unboxing aja. Set. Nih, apakah dapat jelly case atau apalah? Tidak, sudah tidak ada lagi. Sudah mulai sunat-sunatan. Di sini ya begitulah ya, bla 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 dan bla bla bla. Dan di sini dapat charger. Ya dapat lah, masa kagak dapat ya kan? Ini HP ini lebih flagship nih daripada yang sebelahnya ya kan? Kagak dapat charger, cuman kabel doang. Udah gitu Type C pula. Widih. Ori gak tuh? Kabel ori gak tuh? Tapi ini belum Type C sih. Si yang biasa. Oke lah, ini udah gak ada apa-apa lagi. Udah kosong. Sudah kosong cuy. Sudah kosong melompong. Dan ya, gue gak mau ngidupin ini juga. Gue yakin ini video gue udah late banget. Dan banyak banget reviewer yang udah nge-review secara detail dan lebih perfect dari gue. Jadi di video ini gue cuman pengen sedikit curhat-curhat aja. Kemungkinan kalau lu punya duit 1 jutaan, gue saranin mendingan lu nabung sedikit deh. Nabung sedikit karena kayak gue modal duit sekitar 1 juta pas pada saat datang ke counter itu yang ada di dalam mall. Mungkin lu udah tahu kali tadi lihat dari struknya di mana. Nah itu HP yang disuguhkan ke gue itu jelek-jelek parah men. Jelek parah cuy. Jadi kayak mungkin HP rada retak di ujung LCD-nya lah, ada bopeng-bopeng sikit-sikit, ada yang cuman batangan gak dapat charger, terus ada yang ya kaca kameranya retak dan lain-lain. Jadi menurut gue at least kalau lu pengen upgrade atau lu pengen beli handphone buat daily driver lu dan lu cuman punya budget masih 1 juta tok, gue masih ngerekomendasiin buat lu buat pilih iPhone aja. Saran gue sih, karena di budget 1 jutaan lu bisa dapat iPhone 5s atau iPhone 6 1 juta bulat, mungkin lu dapat batangan dan rada lecet parah sedikit, tapi itu kayak rada susah gitu sih nyari ya. Tapi menurut gue untuk Android di budget 1 juta ke 1,5 juta gitu, 1 juta melipir sedikit lah, 1,4 juta gitulah harganya, itu lebih worth it lu beli iPhone rada jadul sedikit. Tapi ada beberapa kendala yang bakal lu hadapin, kayak misalnya kayak HP itu bekas servisan tuh rada susah dan itu ya memang resiko ke situ. Tapi kalau lu dapetin unit iPhone yang bagus, gue yakin itu bakal lebih lebih enak dipakai ketimbang Android yang beli harga second yang harga 1 jutaan ditawarin ke gue yang kacanya retak, yang kaca kamera apa, ya gitulah. Tapi kalau lu udah punya duit 1,5 jutaan ke atas, ya saran gue sih banyak Android yang lebih enak dipandang, enak dilihat, dan menurut gue masih worth it buat dipakai untuk dijadiin HP utama ya, dengan karakter low budget, you know lah ya, lu nggak bisa ngarepin gaming yang over banget. Jadi menurut gue ya itu aja sih yang bisa gue bacotin di video kali ini. Dan di sini gue cuma pengen nge-share sedikit pengalaman gue aja terhadap ya pangsa pasar yang ada di counter. Anjay, pangsa pasar gak tuh? Ternyata gue dapat HP ini, dan ini ngapain gue taruh sini, dan ya udahlah. Ini HP juga nggak gue apa-apain sih, cuman gue beli abis itu ya udah paling dipajang jadi debu aja nih HP. Ya mungkin sampai di sini aja video gue. Kalau ada yang kurang atau ada masukan atau apalah ya yang bisa lo bacotin ke gue, tulis aja di kolom komentar cuy. Kalau udah ini udah gue rapiin lah ya. Gue masukin lagi. Agak gue pakai ini HP. Ya paling ya kalau ada waktu gue buat konten lah. Ntar lah. Pasti ada lah kontennya, masa gue satu HP satu konten doang. Udah pada tahu lah ya. Kalau yang udah mantengin channel Ora Jelas Pisan gue ini, kalau udah ada satu HP itu kontennya berembet-rembet gitu ya kan. Unboxing sambil bacot-bacot tipis-tipis.
terus ngetes apalah kameranya lah, touchscreennya atau apalah kalau ada kendala lah. Ya udah, sisanya kayak embel-embel ya ampas-ampasnya yang diupload ya. Pokoknya lebih dari satu lah, satu HP itu lebih dari satu gitu. Biar biar cuan sedikit gitu. Dan ya mungkin sampai di sini video gue mengenai judul-judul yang ada di video ini atau apalah modal 1 juta atau kemana lah ya. Pokoknya gitulah judulnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang kurang jangan lupa bacotin gue di kolom komentar men.